Jadi misalnya ini alamat link websitenya kita kirim melalui WA kepada siswa. Kemudian kita klik linknya. Nah, ini contohnya adalah website untuk mata pelajaran seni budaya. Ini penampilan hasilnya. Jadi ini misalnya mengajar kelas 8 untuk seni budaya, beberapa isi materinya nanti bisa terdaftar sehingga kapanpun siswa bisa membuka-buka kembali isi kegiatan belajar mandiri yang dari awal sampai terakhir. Nah, contoh yang di sini sudah terisi 2 materi dengan dibuktikan ada garis link yang aktif pada KBM 3 dan KBM 4. Kita coba untuk membuka KBM 3. Nah, ini KBM 3 menggambar model, ada kelasnya, kemudian ada KD, tujuan, kemudian pengantarnya. Ada materi sedikit saja, pengantar, bisa menampilkan gambar. Kemudian untuk menampilkan video, jika tidak perlu ke ke YouTube, bisa langsung memutar video di halaman web yang tidak terkena. Kemudian untuk penilaian dari Google Formulir juga bisa langsung dikerjakan di halaman yang sama. Tetapi kalau misalnya diklik di bagian sudut atas kanan ini masuk ke Google Formulir, tapi bisa juga dikerjakan langsung di sini dengan ini contohnya. Tinggal beri nama. Oke, baiklah. Inilah langkah-langkah cara mengubah teks materi di Microsoft Word menjadi sebuah website. Jadi yang pertama langkahnya adalah menyiapkan materi di Word ini. Kemudian materi yang ada di Word ini kita edit. Nah, yang perlu diketahui bahwa format setting yang ada di web itu berbeda dengan apa yang ada di Word. Oleh karena itu akan kita sesuaikan dulu ya, supaya nanti pada saat kita memindahkan menjadi website, materi ini akan menjadi nyaman untuk dibaca. Nah, yang pertama saya akan mengedit alinea atau paragraf ini sebaiknya dihilangkan. Kemudian jarak enter antara kalimat atas dengan bawah ini juga dihilangkan saja. Jadi nanti lebih baik di setting di saat kita menyeting website, termasuk ini kita buang ya, ini cara editnya. Kita punya 2 materi, ini akan kita ubah menjadi website. Dari 2 materi ini yang perlu kita pahami bahwa materi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tag itu sendiri, jadi ini ada tag. Kemudian yang kedua ada gambar. Yang ketiga ada link untuk masuk ke YouTube, ya, video YouTube. Di sini ada tandanya. Kemudian ada lagi bagian yang terakhir adalah adanya soal penilaian dalam bentuk Google Form. Nah, dari beberapa macam bagian ini, yang perlu kita ubah dulu, kita simpan adalah gambar. Jadi gambar ini tidak bisa kita langsung pindahkan di copy, oleh karena itu ini harus kita simpan dulu. Cara menyimpannya adalah ini cara yang paling mudah dilaksanakan dan mengurangi ukuran file menjadi lebih kecil supaya tidak terlalu besar. Caranya kita tekan di tombol keyboard print screen ya. Print screen. Kemudian masuk ke aplikasi pen. Nah, sampai di sini kemudian klik paste. Nah, sudah ada di sini ini, kita naikkan. Kita tampilkan, setelah kita tampilkan klik select.
klik. Nah, kemudian dari sini kita drag, kita tarik ke sudut kanan, jadi sambil menekan tombol mouse sebelah kiri, kemudian kita lepas. Ini kotak garis terputus-putus ini sudah berada di sini, di sekitar gambar. Setelah itu ditekan menu crop, ini crop ya. Nah, ini sudah jadi gambarnya. Setelah jadi, barulah kita simpan, kita save, file, save ya. Kemudian kita letakkan di folder yang sudah kita siapkan sebelumnya. Misalnya saya sudah membuat folder di sini, ini website ini ya, kita simpan dengan nama gambar model PNG, kemudian kita save. Untuk materi yang pertama ini terkait dengan materi teori ya, teori untuk memahami tentang gambar model. Isinya yang pertama, jadi Bapak Ibu untuk menyampaikannya ke siswa tidak perlu terlalu panjang lebar, jadi cukup dengan misalnya ini ada beberapa penjelasan tentang identitas dan lain-lain. Kemudian masuk pengantar. Di pengantarnya juga tidak perlu panjang lebar karena siswa juga akan jenuh untuk membaca. Kalau saya lebih suka mencantumkan kata-kata motivasi yang saya ambil dari internet ya, supaya dibaca siswa. Kemudian materi yang di sini juga hanya materi pengantar, tidak perlu materi yang panjang lebar karena siswa di sini asumsinya punya buku. Nah, cukup menjelaskan sedikit. Nah, di sini ada penjelasan. Untuk lebih jelasnya memahami materi ini, 1, pelajari materi yang ada di buku paket. Kemudian yang kedua, simak video ya, langsung simak video. Kemudian yang berikutnya penilaian. Di sini ada Google Form. Jadi 1 halaman saja cukup ya, tidak perlu terlalu panjang lebar ketika memang siswa ini sudah memiliki buku paket. Tidak perlu kita membuat rumusan materi yang panjang lebar. Kemudian untuk materi yang kedua, ini adalah materi praktek, yaitu praktek menggambar model. Masih sama, ini saya rubah dengan kata pengantar seperti di atas tadi. Kemudian karena ini sudah petikan, maka ini saya buat miring. Kita klik italic di sini ya. Nah, supaya ada perbedaan. Nah, dari materi ini ada 3 gambar, tidak seperti yang di atas tadi. Saya ingin menyimpan dengan cara yang berbeda. Jadi tidak di screenshot. Gambar ini saya menginginkan tampil sendiri-sendiri. Tekniknya adalah klik kanan. Ini cara menyimpan yang lain Bapak Ibu. Klik kanan ya pada mouse, kemudian save as picture. Nah, kita tempatkan di folder kita. Nah, ini kita beri nama. Nah, kebetulan saya sudah menyimpan semuanya di sini. Ya, sudah ada cangkir 1, cangkir 2, kemudian teko 1. Jadi tekniknya tinggal memberi nama di sini, misalnya cangkir 1 ya. Oke, karena cangkir 1 sudah ada, kita beri nama cangkir 3 hanya untuk mengetahui data ini, gambar ini bisa tersimpan ya. Tapi yang jelas ini sudah saya siapkan. Tekniknya sudah sama, diklik kanan, kemudian save as, klik kanan juga save as ya. Nah, ini berarti kita sudah memiliki 3 gambar. Nah, selebihnya setelah ini sudah kita siapkan gambarnya, kita simpan di folder kita, tag juga sudah kita rapikan, barulah kita kemudian masuk ke drive ya. Masuk ke drive. Nah, ini drive kita. Nah, di dalam drive ini kebetulan ada banyak folder. Saya sudah punya folder sendiri, folder mata pelajaran seni budaya. Di dalam folder seni budaya ini karena ada beberapa
guru, ya, maka saya akan menggunakan folder nama Hadi ini. Ya. Nah, di sini sudah ada isinya, yaitu formulir yang pertama, yaitu KBM 3 sesuai dengan yang ada di materi tadi. KBM 3 tentang soal menggambar model. Ini isinya soal pilihan ganda, ya. Kemudian yang kedua ini adalah Google Formulir untuk mengumpulkan foto gambar, karena untuk kegiatan yang kedua tadi adalah kegiatan untuk praktek menggambar. Jadi ini mengumpulkan foto, ya. Nah, setelah ini disiapkan Google Formulir, saya tidak menjelaskan bagaimana membuat ini karena yang utama adalah menjelaskan tentang bagaimana mengubah ke website, ya. Jadi saya akan membuat website itu di sini filenya nanti. Nah, caranya jadi setelah klik drip ini diklik, kemudian masuk ke folder seni budaya, masuk ke folder Hadi. Nah, di sini tampil drip saya seni budaya Hadi. Ini harus untuk menentukan alamat file kita itu tersimpan nantinya. Setelah ini tampil seperti ini, kemudian klik baru, kemudian lainnya, klik Google Site. Oke, Google Site halaman baru sudah muncul. Muncul di sini judul halaman. Bisa langsung kita berikan judulnya, tapi yang perlu kita pahami bahwa halaman ini akan kita desain sebagai pintu masuk dari materi yang kita siapkan tadi. Artinya di sini nanti berisi tentang daftar isi, beberapa judul materi yang akan kita tampilkan di halaman-halaman berikutnya. Oleh karena itu, maka untuk menandai materi ini menjadi materi seni budaya, kita berikan di sini namanya seni budaya. Kita ganti namanya seni budaya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat daftar isi. Caranya adalah klik kotak teks. Kotak teks diklik. Nah, di sini kita berikan judul. Mungkin kita mengajar beberapa kelas. Nah, kebetulan materi yang kita sajikan tadi adalah untuk kelas 8. Kita tulis dulu kelas 8. Kemudian di enter. Nah, di sini kita tulis materinya apa? Yaitu tentang menggambar model. Nah, kebetulan Bapak Ibu untuk materi menggambar model itu ada beberapa kali kegiatan mandiri atau beberapa kali pertemuan, ya. Oleh karena itu kita buat sub judulnya, ya. 1, saya KBM 1 ini mengidentifikasi gambar model. Kemudian yang keempat, KBM 4 menggambar model alam benda. Nah, ini misalnya isinya untuk kelas 8. Nah, kemudian misalnya di sini kita backspace, ya, kita hapus untuk menuju ke materi berikutnya. Misalnya ini kita buat dulu daftar isi ini tadi, ya. Menggambar ilustrasi. Nah, berapa kali KBM-nya? Silahkan diisi, disesuaikan. Nah, kemudian dari sini kita setting dulu. Misalnya kelas ini kita klik, kita buat menjadi judul biar lebih besar. Kemudian kita taruh di tengah, ya. Atau misalnya ini lebih besar lagi, kita klik judul. Kemudian untuk sub ini kita perbesar juga menjadi sub judul. Di sini juga kita ubah, klik sub
judul. Nah, jadi lebih besar. Nah, ini daftar isi yang kemudian menjadi pintu masuk ke materi-materi kita. Kita cek daftar isi ini berada di halaman ini. Kita cek halamannya. Nah, ini berada di halaman muka. Nah, kita ganti nama halaman muka ini supaya lebih mudah untuk membedakan dengan web yang lain. Misalnya, ya, kita klik properties. Kita namai ya, KBM Seni Budaya, kemudian selesai. Nah, setelah ini selesai, kita buat isi daripada materi apa yang akan dipelajari nanti dengan cara di sini diklik, muncul titik 3 ini, kita klik titik 3, kemudian tambahkan sub halaman. Nah, setelah itu, setelah muncul sub halaman, kita menuju ke materi kita yang ada di Word tadi. Nah, ini di blog, kemudian klik copy, masuk ke web lagi, masuk ke Drip lagi maksud saya. Di sini diklik kanan mouse, di paste. Selesai. Nah, sudah ada judul baru untuk halaman web kita materi yang pertama. Nah, Bapak Ibu, Google Site itu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bisa ditampilkan baik di komputer, di layar komputer, layar tablet maupun layar smartphone. Itu secara otomatis akan menyesuaikan. Ya. Itu kehebatan dari Google Site, sehingga kita bisa membuat dengan sangat mudah. Nah, di sini untuk judul ini saya rasa terlalu lebar, sehingga kalau nanti tampil di smartphone mungkin ini akan menghabiskan tempat. Saya lebih suka ini akan saya hapus ya, dengan cara diklik hapus header ya. Nah, kemudian ini saya kembali ke sisipkan. Kemudian masuk ke kotak teks. Di sini kita masukkan judulnya tadi. Judulnya tadi apa? Kita cek lagi di Word. Judulnya nih KBM 3 di blog. Kemudian copy, masuk ke Google Drive. Di sini diklik kanan, paste. Nah, sudah masuk. Kalau ini ada jarak seperti ini berarti ada ruang yang tidak bermanfaat. Ini dihapus. Nah, setelah ini jadi, diklik di sini, kita perbesar judulnya menjadi judul, kan ini masih tag normal ya. Kita buat judul ya. Kalau dirasa terlalu besar, kita pakai judul ini ya. Nah, kemudian karena ini sebagai judul, supaya menjadi lebih indah, kita memberikan warna atau memberikan background ya. Klik di sini. Jadi kalau ini kita gerakkan, maka muncul gambar palet ini. Kita klik, kemudian gambar, pilih. Kita bisa mengisikan gambar apapun, tapi karena kita mempercepat pelajaran ini, ya, kita akan klik sembarang gambar ya yang ada di sini. Misalnya saya klik ini saja. Kemudian setelah diklik, muncul di sini tanda centang, kita pilih. Nah, sudah masuk di sini sebagai background. Kemudian menunggu beberapa saat untuk disesuaikan antara tulisan dan gambarnya ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah ini barulah kita masuk lagi ke Word. Judul sudah kita buat. Judul sudah kita buat, kita kembali ke Word lagi. Nah, oh ya, mohon maaf. Ini tadi mestinya kita juga kopikan untuk nama guru ya. Copy, masuk ke Word lagi, kita taruh di sini, enter, kemudian klik kanan di sini atau langsung Ctrl V, ya, Ctrl V. Kita tengahkan, nah, supaya berada seperti yang ada di Word ya. Ini, oke. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke Word lagi, tekniknya kita kopikan gambar tulisan materi ini.
klik di dekat K ini, di sebelah kiri K. Kemudian kita gerakkan roda mouse ke bawah. Cukup sampai di sini. Tekan Shift, ya, tekan Shift dulu. Kemudian klik di sini, klik. Nah, ini untuk menandai, ya, untuk memilih tulisan. Mengapa tidak sampai kepada gambar? Karena gambar nanti kita masukkan dengan cara diupload, ya. Mengapa tidak sampai ke bawah? Karena butuh ruang untuk memasukkan gambar. Jadi tidak bisa langsung kita copy secara bersamaan, ya. Setelah itu copy, masuk ke drip lagi. Nah, di sini langsung Ctrl V. Nah, ini sudah masuk materi kita. Ini sudah masuk, ya, sampai di sini. Nah, kemudian di bawah tadi, di bawahnya ini kita masukkan gambar. Caranya adalah klik sisipkan, kemudian gambar ini kita klik, upload. Nah, gambar yang mana yang kita butuhkan di sini? Nah, seperti yang kita simpan tadi nih. Gambar yang ini kita masukkan. Nah, sudah ada di sini. Bisa kita perbesar, ya, kita sesuaikan. Nah, oke, cukup di sini untuk gambarnya. Nah, setelah gambar apalagi? Kita kembali ke Word. Nah, tag ini kita copy saja sampai di sini. Ya. Kenapa sampai di sini? Karena juga membutuhkan ruang untuk video. Membutuhkan ruang untuk video, ya. Ctrl C atau copy, masuk ke web kita, halaman web kita, kemudian di sini Ctrl V. Nah, ini sudah masuk, berada di sini ini. Nah, setelah sampai di sini, kita membutuhkan video. Nah, ini sudah ada halaman videonya, halaman video, link video yang kita pilih. Nah, ini kita blok di sini, kita blok. Kemudian Ctrl C atau klik kanan, copy, ya, untuk mengcopy linknya ini. Nah, di sini klik sisipkan, kita pilih, ya, kita gerakkan ke bawah roda mouse kita. Di sini kita klik YouTube. Nah, tadi kita sudah mengopi linknya. Nah, di sini kita klik kanan, kita pastekan. Kita paste. Nah, ini sudah muncul video yang akan kita tempelkan dengan alamat link yang sama. Akan memilih satu video saja. Setelah itu klik di sini sampai kemudian warnanya biru. Nah, barulah kemudian klik pilih. Nah, ini sudah tampil kotak videonya. Nah, kembali lagi ke Word. Kemudian kita copy lagi mulai dari penilaian ini sampai ini saja, karena Google Form nanti tidak menampilkan alamat linknya, atau boleh juga menampilkan alamat link. Nah, silahkan dipilih Bapak Ibu, ya. Jadi lebih baik untuk Google Form tidak perlu menampilkan link. Kita copy, Ctrl C, copy, masuk ke sini, kemudian Ctrl V. Nah, sudah di sini. Nah, sekarang memasukkan Google Form-nya. Bagaimana? Sisipkan, kemudian formulir. Formulir yang mana yang akan kita pakai nanti supaya ini jelas tulisan ini, karena udah banyak sekali formulir Bapak Ibu. Kita klik list ini, ya. Sudah tampil di sini. Kalau misalnya kita susah untuk mencarinya, tadi di drip juga sudah kita siapkan di drip kita. Klik saja di drip ini, namanya apa? Yaitu KBM3 soal menggambar model, ya. Kembali ke sini, berarti KBM3 soal menggambar model. Kalau tidak tampil di sini, Bapak Ibu bisa ngeklik pencarian ini, kemudian tuliskan KBM3 soal menggambar model. Mungkin ini terlalu banyak file untuk formulir sehingga mudah mencarinya lewat di sini ini. Kita klik. Setelah klik muncul ini, ya, diklik insert, sudah masuk Google Form untuk pertanyaan dari materi yang sudah ada di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk langkah selanjutnya kita setting halaman ini. Yang pertama kita perbesar
subjudulnya, misalnya ini kita perbesar. Kemudian ini juga bisa kita ganti subjudul begitu. Kemudian ini juga demikian, kita ganti subjudul. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, misalnya kita menginginkan tampilan ini dengan berbeda, tekniknya adalah klik tema, kemudian warna ini kita klik, misalnya kita tidak suka dengan warna hijau ya atau Tosca ini, maka kita ganti, misalnya pengennya merah, kita klik merah. Font ini mungkin kita anggap terlalu tipis, bisa juga kita ubah dengan gaya font ini. Gaya font saya lebih suka dengan berat ini ya. Nah, dia bisa lebih berat. Jadi ini tadi belum masuk ke judul ya, biar berbeda. Ini kita bedakan warnanya dengan judul. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Bagaimana melihat hasilnya? Kita cek di sini pratinjau. Ini pratinjaunya. Ketika ya, website nanti tampil di layar monitor komputer akan seperti ini bentuknya. Tetapi ketika tampil di tablet bisa seperti ini. Dia akan secara otomatis menyesuaikan. Nah, kemudian tampilan di smartphone bagaimana? Nah, ini ketika tampil di smartphone. Nah, hebatnya dari Google Site ini Bapak Ibu, jadi website yang kita bangun dengan Google Site itu, bahwa tampilan gambar, video itu menjadi satu kesatuan, dan video ini bisa kita tampilkan langsung di web. Jadi ketika siswa itu belajar mulai dari tag dari atas ke bawah begitu ya, gambar tampil, kemudian video tampil, ini bisa langsung kita putar di sini. Nah, ini bisa diputar langsung. Nah, ini contohnya. Jadi ini sudah tampil videonya. Kita hentikan saja. Nah, kemudian jadi tidak perlu ke YouTube. Jadi cukup diklik di sini langsung bisa tampil. Jadi anak tidak membuka halaman yang berbeda. Termasuk juga pada saat penilaian. Pada saat penilaian ini, ketika diklik ini maka masuk ke linknya Google Formulir, ya, tapi hanya pindah sedikit, tapi juga bisa langsung dikerjakan di sini. Ini contohnya, misalnya ini namanya siapa, jadi kemudian nomor absennya berapa, 25. Ya, jadi ini langsung masuk di sini, kelasnya apa, 8A, dan seterusnya. Berikutnya masuk ke soal. Nah, ini tinggal mengisi. Nah, ini tampilan pratinjaunya. Jadi web yang pertama sudah jadi, kita tutup saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana untuk menyambungkan dengan pintu masuk tadi ya, halaman depan tadi, supaya bisa diklik-klik begitu. Maka caranya adalah klik halaman ini, masuk ke beranda ya, masuk ke daftar isi tadi. Tadi adalah KBM 3 menggambar model. Ini di blok, mulai dari sini. Kita blok. Kemudian klik gambar link ini, sisipkan link. Nah, di sini muncul judul materi yang sudah ada di sini. Klik KBM 3, kemudian terapkan. Di sini sudah berubah, ada garis di bawah tulisan. Berarti ini sudah terjadi link. Bagaimana pratinjaunya, kita cek. Nah, sudah ada ini. Ketika nanti tampil di smartphone, ini kita klik, langsung masuk ke halaman menggambar model seperti yang sudah tersedia tadi. Nah, ini. Oke. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mempublikasikan website ini supaya bisa dibaca oleh orang lain atau siswa dalam hal ini. Caranya adalah ya, kita mempublikasikannya berdasarkan halaman depan tadi ya. Kita klik di sini. Klik di sini untuk mendapatkan link terdepannya ya,
alamat terdepannya, klik di sini ya. Kemudian publikasikan. Sebelum dipublikasikan, ini tidak ada alamat link, ini warnanya masih abu-abu. Ya, kemudian kita publikasikan, klik publikasi. Nah, di sini kita beri nama alamat link ini, misalnya KBM. Nah, nama KBM ini ternyata kalau KBM saja tidak diterima karena apa? Maaf, alamat tersebut sudah digunakan. Berarti harus kita tambah strip, misalnya seni budaya. Oke, berarti ini bisa. Kalau misalnya ini tanpa strip lagi, ini kita hapus tapi digandeng seni budaya. Ini bisa, udah masuk, langsung publikasi. Nah, setelah dipublikasikan, kita bisa ngopi alamatnya dengan cara di sini diklik ini. Klik link ini, kemudian salin link. Nah, link ini bisa kita buka, bisa kita kirim ke WA-nya siswa. Ya, di sini ini misalnya kita Ctrl V untuk membuka website yang baru kita buat. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Seni budaya di halaman depannya. Nah, untuk memperdalam Bapak Ibu tadi sudah memiliki halaman yang kedua. Bagaimana tekniknya untuk halaman berikutnya? Ini saya tutup. Ya, kembali ke halaman drip kita. Ya, jadi halaman drip ini tandanya ada menu-menu ini Bapak Ibu. Klik di sini lagi. Klik di KBM seni budaya gambar rumah ini, klik titik 3, tambahkan sub halaman, masuk ke Word, kemudian kita cari materi yang berikutnya. KBM 4 ini kita blok untuk membuat nama halaman, kemudian copy, masuk ke drip, di sini kita klik kanan, paste, kemudian selesai. Nah, sudah ada 2 halaman, langsung muncul judulnya KBM 4 menggambar model. Boleh ini langsung kita pakai, boleh juga karena seperti yang saya sampaikan tadi ini terlalu besar, bisa kita ganti dengan detail saja. Kemudian ini kita sisipkan, ya, tarik ke atas, kotak teks. Di sini kita masuk ke Word lagi untuk mengkopikan seluruhnya, judul sampai nama, copy. Kemudian kita klik di sini, klik kanan, paste. Nah, kemudian ini kita besarkan menjadi judul. Kemudian ini kita tengahkan untuk nama guru. Nah, selanjutnya kembali ke Word. Nah, kita copy. Ya, caranya klik di sini dekat M, kemudian di scroll ke bawah, tekan Shift, klik di huruf belakang huruf terakhir yang akan kita copy. Jadi tidak seluruhnya ya, sampai gambar harus berhenti. Kemudian apa? Copy, masuk lagi ke sini, langsung Ctrl V, Ctrl V ya. Nah, untuk memasukkan gambar, saya ulang tadi adalah upload gambar. Nah, ini gambar kita masukkan. 1, 2, 1, 2, tekan kontrol karena ini ada jarak ya. Nah, ini. Jadi kalau kita pencet shift, ini seluruhnya kalau sampai sini. Kalau ditekan kontrol pada keyboard bisa memilih. Ini kontrol ya, ini klik. Nah, di sini. Kemudian open. Nah, ini sudah masuk semua gambarnya Bapak Ibu. Oke, biarkan saja seperti ini tampilannya, tidak ada masalah karena toh nanti tampilnya akan secara otomatis mengadaptasi sesuai dengan programnya. Atau bisa kita kecilkan, boleh kita kecil-kecilkan begitu kalau misalnya pengen lebih kecil ya. Nah, kemudian yang berikutnya kembali ke Word. Klik di sini, di scroll ke bawah. Kemudian karena ini ada form di sini, maka sampai di sini kita klik sambil dipencet Shift.
Shift-nya dipencet dulu, kemudian klik di sini. Copy, masuk ke drive lagi, Ctrl V. Di bawah ini kita masukkan formulir untuk pengumpulan hasil karya, Bapak Ibu. Caranya klik sisipkan, formulir. Nah, kita cari formulirnya. Formulirnya adalah KBM4 foto gambar model alam benda. Jadi formulir ini berisi untuk mengirimkan foto hasil karya siswa. Kemudian insert. Nah, ini sudah masuk formulirnya. Nah, ini sudah masuk. Nah, di bawah lagi kita kembali ke Word. Di bawah form ini, jadi linknya tidak perlu di copy. Klik di sini. Kemudian ditekan Shift pada keyboard. Klik di terakhir kalimat, kemudian copy, masuk ke Google Drive kita, kemudian dipastekan. Oke, setelah dipastekan sudah masuk di sini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita atur pengantar ini, kita ubah menjadi lebih besar, menjadi judul. Nah, judul. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke. Bapak Ibu, di sini ada link yang belum ada garis bawah, berarti link ini belum aktif. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Ini link video ya. Jadi ini ada link video. Ada kesalahan cara mengcopy kita karena di sini mestinya ada video. Tekniknya adalah, jadi ini kesalahan dari awal tadi, mestinya ini dipotong. Maka caranya adalah kita blok, nah, bisa dari kiri ngebloknya. Kemudian klik kanan, cut. Nah, setelah di-cut, dilepas di luar. Dilepas di luar, kemudian apa? Ctrl V. Nah, ini berada di bawah Bapak Ibu. Kok berada di bawah? Bagaimana cara membawa ke atas supaya tepat posisinya? Nah, di sini ada tanda titik-titik ini. Kita tekan mouse kita yang kiri sambil dinaikkan. Nah, kita tempatkan sesuai posisinya. Di atasnya gambar. Nah, ini harus pada posisi garis biru utuh dari kiri sampai ke tepi kanan. Ini yang utuh. Kemudian kita lepas. Nah, ini sudah berada. Nah, karena apa harus dipotong? Karena harus kita sisipkan video di bawah link YouTube ini. Jadi caranya bagaimana? Ini kita copy link YouTube-nya, kemudian Ctrl C, masuk ke sisipkan YouTube, kemudian di sini Ctrl V, cari, sudah ada, kita klik, pilih. Nah, YouTube juga berada di bawah. Bagaimana menaruh di atas? Kita tinggal nyari tanda titik tiganya ya. Ini ketika kursor kita taruh di atasnya, meskipun tidak terseleksi, kita taruh di atasnya. Di sini muncul titik-titik ini. Nah, tandanya juga kursor kemudian berubah menjadi tanda plus ya, tanda panah ke kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian ini kita tekan, kita tarik ke atas pelan-pelan ya. Kita akan menaruhnya di bawah link yang kita buat. Nah, ini kadang-kadang susah juga untuk menaruh. Jangan lupa kita lepaskan saja di sini dulu. Kalau belum pas, mestinya ini ada di atasnya tag ya, tagnya ini yang kita tarik ke bawah juga bisa. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tinggal menambahkan gambar, misalnya tidak perlu memberikan gambar, tapi cukup dengan gambar penekanan saja. Nah, oke. Nah, kita tinggal langkah terakhir adalah menyambungkan alamat webnya dengan halaman muka. Jadi ini diklik halaman, klik gambar rumah ya, depan ini KBM Seni Budaya karena daftar isi kita ada di sini. Nah, kemudian tadi KBM 4 ini kita blok.
kemudian klik sisipkan link, pilih sesuai materinya, tadi KBM ke-4. Ini sudah muncul 2 karena memang ada 2 materi. Kemudian ini kita klik KBM 4. Klik begitu, terapkan. Ini sudah berubah dan selesai. Nah, Bapak Ibu, perubahan yang terakhir ini tadi belum kita publikasikan. Jadi ketika belum dipublikasikan, yang tampil di siswa cuma 1 halaman tadi. Oleh karena itu setiap perubahan harus kita klik publikasikan. Nah, publikasikan yang pertama tadi menyimpan, kalau ini adalah untuk perubahan. Jadi tandanya apa? Ini yang awal tadi. Jadi yang awal tadi kan hanya 1 link, ini kelihatan kalau kita scroll. Kalau yang ini sudah ada 2 link. Nah, ini kemudian kita publikasikan. Oke, kita cek hasilnya. Kita klik di halaman ini, kita klik halaman depan atau tempatnya daftar isi. Kemudian kita copy linknya, salin link. Kita klik plus di sini, Ctrl V di atas, enter. Nah, kita sudah memiliki 2 halaman. Halaman pertama ini kita klik. Nah, ini KBM 3 tadi. Ya, kita kembali klik di sini. Untuk KBM 4 juga sudah siap. Nah, ini video dan seterusnya sudah tampil. Nah, kalau kita ingin melihat di smartphone, bisa kembali ke perhatiin jauh. Dengan klik di sini. Nah, di sini bisa dilihat untuk KBM 3 dan KBM 4. Kita langsung ke KBM 4 saja, kita cek. Nah, ini KBM 4 kita yang kita buat barusan. Video bisa akan tampil di sini. Ini sudah bisa tampil langsung. Kemudian gambar-gambar yang tadi tidak tertata di smartphone kita sudah tertata dari atas ke bawah. Kemudian Google Form-nya juga sudah tampil di sini untuk mengirimkan foto hasil gambar siswa. Oke Bapak Ibu, kita setting ulang ya. Misalnya gambar ini kita rubah gambarnya, pilih gambar, kemudian kita sesuaikan. Nah, ini lebih menarik mungkin. Kemudian kita sisipkan juga identitas pembuat website Bapak itu dengan cara menambahkan footer ya. Ini klik saja. Di sini misalnya kita tambahkan dengan author ya. Titik 2 Bapak Hadi. Guru SMP Indonesia. Nah, kemudian kita blok, kita letakkan di tengah. Nah, supaya lebih jelas author ini kita berikan penekanan dengan warna. Oke. Nanti author ini akan tampil di semua halaman. Nah, ini sudah selesai. Kita cek ulang halaman kita. Hasilnya sudah ada 2 materi ya. Kita ganti gambarnya, misalnya pilih gambar. Di sini kita rubah dengan yang lain. Pilih supaya lebih jelas saja Bapak Ibu. Oke, sudah bagus. Kemudian berikutnya juga untuk KBM 4 ini kita rubah, pilih gambar, kita pakai yang ini. Nah, ini lebih jelas lagi. Nah, ini bisa kita tebalkan Bapak Ibu kalau pengen menebalkan. Jadi caranya di blok ya, supaya lebih jelas. Blok saja tapi tetap normal supaya tidak terlalu besar karena ini hanya sekedar informasi judul.
Sudah selesai, langkah yang terakhir adalah memberikan nama situs kita. Ini diklik di sini, kita beri nama misalnya Seni Budaya. Kita cek Bapak Ibu, ini masih ada link yang belum aktif. Tandanya adalah belum ada garis yang ada di bawah link. Ini kita blok dulu. Tinggal mengaktifkan dengan cara diklik di sini. Nah, otomatis sudah akan aktif linknya. Ini link untuk video ini tadi ya. Karena ada jarak yang kosong, ruang kosong ini kita del juga bisa dengan delete. Nah, itu supaya bisa lebih dekat dengan videonya. Setelah kita rubah ini tadi, kita lakukan publikasi. Karena ada perubahan, langsung kita publikasikan. Oke Bapak Ibu, sudah selesai. Kegiatan kita adalah membuat website untuk kegiatan pembelajaran bagi siswa. Dengan website yang mudah seperti ini, maka ini akan bisa menampilkan banyak materi. Dengan dipermudah, video bisa ditampilkan di satu halaman, bisa tampil langsung di halaman materi, bisa mengerjakan soal di halaman materi itu juga. Kemudian bisa juga menyaksikan gambar yang lebih menarik. Semoga bermanfaat.